Dahulu di tahun 1942, setelah Perang Pasifik, Belanda menyerah kepada Jepang. Maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Sumatera, Jawa atau Madura, dan Indonesia Timur. Saat itu, di samping Doboku, istilah pekerjaan umum atau PO, dan urusan pekerjaan umum atau OPO, lazim dipergunakan. Gedung V dan W, atau yang saat ini dinamakan Gedung Sate, menjadi salah satu gedung pusat pemerintahan di masa itu. Sewaktu gedung dipakai oleh PU, di Gedung Sate ini ada suatu peristiwa memilukan atau peristiwa pertempuran, di mana pada tanggal 3 Desember 1945, Gedung Sate diserang oleh pasukan Gurkha, di mana pasukan Gurkha itu ya pasukan Inggris yang ditunggangi oleh tentara Belanda. Jadi ingin merebut kembali Gedung Sate. Dalam pertempuran itu, di sini hanya dipertahankan oleh para pekerjaan pada waktu itu. Pertempuran yang tidak seimbang memakan korban. Dari pihak PU diekspos 7 pahlawan PU gugur sebagai pahlawan kemerdekaan yang telah mempertahankan Gedung Sate ini dari serangan tentara Gurkha. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno membentuk kabinet pertama yang disebut Kabinet Presidensial, dan disinilah awal pembentukan Kementerian Pekerjaan Umum. Selama kurun waktu 72 tahun, seiring dengan perubahan kabinet, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengalami perubahan kepemimpinan dan organisasi. Sejumlah nama tokoh yang memimpin dari sejak awal pembentukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengharumkan Indonesia dengan berbagai pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri. Pada era saat ini, Kabinet Kerja Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala di bidang infrastruktur, Indonesia mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Melalui program Nawacita, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipimpin oleh Menteri Basuki Hadi Mulyono telah melaksanakan proyek-proyek strategis nasional, di antaranya Kemudian, untuk mengembangkan daerah pinggiran dan perbatasan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah membangun sejumlah infrastruktur seperti pos lintas batas negara dalam jalan perbatasan, yang tidak lain juga merupakan suatu bentuk komitmen nyata membangun Indonesia dari pinggiran dan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.